Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan apapun berdasarkan kehendaknya. Salah satunya adalah menciptakan akhirat. Salah satu fungsinya adalah untuk menegakkan keadilan. Gambarannya begini: seandainya kita dizalimi orang dan orang itu tidak dihukum di dunia, kalau tidak ada akhirat, mana keadilan? Seandainya kita punya hutang dan hutang kita ketika ditagih kita nggak bayar sampai ke bawah mati, kalau tidak ada akhirat, mana keadilan? Kan begitu. Seandainya ada orang yang berbuat jahat, kriminal, ada yang dihukum, tapi ada juga yang sampai sekarang tidak dihukum, bebas itu saja. Seandainya tidak ada akhirat, mana keadilan? Kan begitu. Pengadilan banyak di dunia, tapi keadilan itu yang jadi masalah. Makanya Allah menciptakan hari akhirat, salah satunya adalah untuk menegakkan keadilan, dan kita akan mempertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah malam ini kita akan mengakhiri daripada ayat yang kelima, karena dari kemarin kita nggak sampai-sampai, nggak selesai-selesai. Jadi Al-Baqarah itu terbagi 3 untuk konteks sampai 20 ayat ya Pak ya. Ayat pertama sampai ayat kelima itu ciri-ciri orang beriman. Ayat ke-6 dan ke-7 itu ciri-ciri orang kafir. Dan ayat 8 sampai 20 itu ciri-ciri orang munafik. Nah, kita masih bergulat dari ayat 1 sampai ayat 5. Karena kemarin kita sampai bima walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Masih ada tulisannya. Dan insyaallah malam ini kita akan akhiri daripada ciri-ciri orang yang beriman dengan wabil akhirati hum yuqinun. Insyaallah mudah-mudahan selesai. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tapi kita tidak ada salahnya mereview kembali. Jadi syarat mutlak daripada orang yang bertakwa, karena sebaik-baiknya perbekalan itu zat takwa. Ya, jadi orang yang bertakwa. Nah, sekarang masanya kita bertakwa enggak? Kan begitu. Pertama, orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, orang yang beriman kepada yang gaib, baik yang menggaibkan ataupun yang digaibkan. Yang menggaibkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang digaibkan siapa? Para malaikatnya, jin, setan dan sebagainya. Apakah kita betul iman kepada alam gaib? Salah satunya iman kepada Allah. Ya, kita cek dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita masih maksiat, berarti kan kita secara tidak langsung belum percaya kepada Allah, kan begitu. Seandainya Allah melihat kita, senantiasa mendampingi kita, senantiasa mengawasi kita, nggak mungkin ada kemaksiatan. Karena apa? Rasa takut. Tapi kalau kita masih bermandikan maksiat, berlumuran dosa, sebetulnya yu'minuna bil ghaib itu masih tips saja, masih cuma omongan saja.
Dan mudah-mudahan kita bisa merefleksikan dan merealisasikan bukan hanya sekedar aku beriman, tapi juga kita memang salah satunya adalah wa'amilus sholih, beramal soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuqimunas sholat, orang yang mendirikan sholat, bukan wa yu'milus sholat, yang mengerjakan sholat, tapi yang mendirikan sholat. Saya sampai beberapa kali menyampaikan yuqimunas itu kalau konteks bangunan itu ahli bangunan, ahli sholat. Ahli sholat dengan tukang sholat jauh nilainya. Kalau tukang sholat, ciri tukang sholat gampang Pak. Ketika azan berkumandang, dia merasa terbebani. Aduh, dah duhur lagi. Aduh, dah asar. Itu tukang sholat. Itu aja. Silakan cek hati masing-masing Pak. Kalau Bapak masih terbebani dengan waktu sholat, berarti Bapak mohon maaf. Kita ya tukang sholat mau tidak mau. Gitu ya. Karena melaksanakan sholat berdasarkan cuma kewajiban. Kalau orang melaksanakan sholat berdasarkan kewajiban, itu ikhlas yang paling dasar sekali. Masih mending lah kita melaksanakan sholat karena kewajiban, yang begitu. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Masih mending. Ini yang lebih parah lagi, ada sholat karena malu sama mertua, malu sama masyarakat, kan itu lebih parah lagi. Berarti udah jauh daripada kata ikhlas. Jadi kalau Bapak kita semua melaksanakan sholat berdasarkan karena kewajiban, itu kalau menurut Imam Ghazali itu keikhlasan orang awam, sangat dasar. Jadi sekali lagi, kalau ketika azan, duh lagi, duh dah maghrib, duh subuh, kayak ada beban kan ya, nah, itu namanya tukang sholat. Tapi kalau ahli sholat berbeda, jauh sebelum azan dia udah semangat. Makanya Pak disunahkan ketika mau ke masjid bagi yang mampu ya, itu cara jalannya harus semangat. Jadi kayak kita mau gajian lah, gimana lah? Misalnya kantor kita di depan toko kurnia, misalnya Pak ya, jalan dari rumah ke sana itu kayak mau gajian lah sebulan sekali. Kayak gitulah langkahnya, itu disunahkan. Semangat gitu ya. Semangat apa? Semangat karena kita memang harus terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Bapak ada kesan begitu, ya, jadi sholat berdasarkan memang ya bahasa kasarnya kebutuhan gitu ya. Kalau kebutuhan tuh memang kita mau tidak mau, dan memang kebutuhan pun tuh sebetulnya menengah tingkat keikhlasannya gitu ya. Nantilah kita sampaikan tingkat-tingkat ikhlas menurut Imam Al-Ghazali. Yang jelas konteks ikhlas itu ketika dalam meja itu semua berserah barang-barang, itu semua dikesampingkan, makan dikesampingkan, bukan dibuang, dikesampingkan, jabatan dikesampingkan, rumah tangga dikesampingkan, anak istri dikesampingkan, semua dikesampingkan. Di tengah-tengah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ikhlas tinggi. Bukan dibuang ya. Jadi masa iya harta benda dibuang, masa iya juhud kita akan membutuhkan dunia tetap butuh. Tapi yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsep yang namanya ahli sholat. Nah sekarang kalau kita analogikan kepada bangunan, tukang bangunan dengan ahli bangunan kira-kira gajinya, derajatnya tinggi mana? Itu aja. Kalau tukang bangunan itu biasanya bekerja kasar kan begitu, ngaduk, nyangkul, nembok. Tapi kalau ahli bangunan biasanya bagian perancang, insinyur, kan begitu. Jadi kita mudah-mudahan ada peningkatan ya Pak ya. Dulu waktu kecil kita masih tukang sholat, sekarang udah tua masih jadi tukang sholat, kan gitu. Mau kapan lagi peningkatannya, kan gitu ya. Dulu waktu kecil kita khususnya cuma takbir, sekarang masa sudah tua masih takbir saja khususnya. Nggak ada peningkatan sama sekali. Rumah peningkatan, ekonomi peningkatan, anak juga hanya banyak peningkatan. Masa sholat dari dulu itu gitu aja. Iya, nah, seperti itu berarti kita tidak berbuat adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa yuqimunas shalah itu adalah konsep ibadah vertikal. Jadi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehambaan sifatnya gitu ya. Karena ketika sholat itu nggak bisa ngapa-ngapain, memang fokus. Kalau orang puasa masih bisa main gitar, masih bisa nyanyi-nyanyi. Orang naik haji masih bisa bisnis.
orang bayar zakat masih bisa jual beli. Tapi ketika sholat coba cek, ada nggak yang sholat sambil nyanyi? Ada nggak lagi sholat sambil jual beli? Nggak ada. Itu memang betul-betul fokus bahwa tanda kita ibadah itu memang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sujudnya sampai 2 kali. Kenapa sujud sampai 2 kali? Itu menandakan kita berlawanan dengan iblis alaihi la'natullah. Karena iblis memang tak mau sujud ketika Allah perintahkan supaya sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Gitu ya. Nah begitu ya Pak ya. Nah, jadi dalam konsep agama itu kewajiban kepada Allah vertikal dan kewajiban horizontal sesama manusia. Apa kewajiban horizontal? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ketika kita punya harta kekayaan, benda dan segala macamnya, maka nafkahkan, kan gitu. Silakan mau berbentuk zakat, mau berbentuk infak, mau berbentuk sedekah dan sebagainya. Itu adalah apa yang dikatakan hablum minallah wa hablum minan nas. Itulah keseimbangan agama kita. Yang selanjutnya yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan kita mengimani apa-apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quranul Karim. Itu yang kelima. Dan ini konsepnya, selain juga mengimani, juga harus mengamalkan. Ini konsepnya. Selanjutnya, wa ma unzila min qablik, dan mengimani apa yang diturunkan sebelum Al-Quran. Mari kita jelaskan. Ada berbagai macam suhuf, ada berbagai macam kitab. Pokoknya selain Al-Quran maka kita wajib iman. Tapi perbedaannya kita tidak wajib mengamalkan. Itu aja. Dulu ada undang-undang dasar sementara, sekarang undang-undang dasar 45. Nah, undang-undang dasar sementara kalau usah dipakai lagi, udah undang-undang dasar 45 kan seperti itu. KTP dulu kita sudah kadaluarsa, sudah tak terpakai, ya udah pakai KTP yang update terbaru. Begitu maksudnya. Jadi kitab-kitab yang terdahulu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul itu sudah disempurnakan oleh kitab Al-Quran. Begitu ya Pak ya. Nah itu review daripada yang kemarin. Baik, sekarang kita kepada yang terakhir, ciri bagi orang yang bertakwa. Wabil akhirati hum yuqinun. Kita coba tuliskan ya. Wabil akhirati hum yuqinun. Kita sedikit saja. Wabil akhirati hum yuqinun. hum Yuqinun. Tolong di ralat kalau ada keliruan. Wabil akhirati, wawunya waw atap nih Pak ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu dan, kata penghubung, conjunction kalau dalam bahasa Inggris. Dan gitu ya wawunya itu. Bil akhirah ini asalnya al akhiratu, tapi karena ada huruf ba, huruf jar itu ada 9 min ila an ala fi ba kaf lam. Nah, kalau ada huruf ba maka itu jadi ti. Ya. Minal masjidil haram. Oh, masjidil dil. Asalnya masjidil haram, dimasukkan min jadi minal masjidil haram. Ini juga sama wabil akhirati. Nah, ini namanya kalau dalam bahasa itu jar majrur. Akhiratnya itu berhubungan dengan alladzina yu'minun. Maksudnya adalah dan beriman kepada hari akhirat, itu maksudnya. Itu untuk penjelasan per huruf. Nah, sekarang apa itu akhirat? Akhirat itu sebetulnya sudah diadopsi oleh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi apa Pak? Akhir. Banyak sekali bahasa Indonesia yang mengadopsi bahasa Arab, kursi, akhir, majelis, permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, itu semuanya bahasa Arab, semuanya rata-rata. Nah, akhirat pun demikian. Jadi sebetulnya sebelum saya jelaskan pun Bapak Ibu udah tahu gitu ya, bahwa akhirat itu artinya akhir atau finish gitu ya. Cuma tidak sesederhana itu pengertian
kalau kita misalnya ada sebuah harapan, harapan itu kan berarti masa depan ya Pak ya. Nggak ada harapan tuh kemarin atau yang lalu, nggak ada. Harapan itu pasti masa depan. Kalau kita ada harapan, setidaknya kita persiapan kan. Misalnya kita mengharapkan anak jadi pejabat misalnya, setidaknya kita mempersiapkan sekolahnya, pendidikannya, makanannya dan segala macamnya kan gitu. Akhirat pun juga sama Pak, harapan dan cita-cita. Kalau betul-betul harapan dan cita-cita, nah apa persiapan kita kan begitu. Yang kedua, akhirat pun kalau kita analogikan tuh kayak kalau dalam dosa itu kayak motor Pak, kayak rem. Jadi ketika kita mau berbuat maksiat, kita ingat akhirat. Ketika ingat akhirat, kita ngerem, menahan diri. Itu salah satu fungsi daripada akhirat. Jadi di mana kita mempersiapkan sebuah harapan dan juga menahan diri dari kemaksiatan, karena resiko di akhirat harus dipertanggungjawabkan gitu. Nah ternyata akhirat itu bukan satu-satunya alam. Di semua alam itu ada 5 Pak. Bahkan kalau kita teliti satu persatu, alam itu ternyata diawali dengan alam arwah dulu. Jadi ini yang masih muda, yang belum punya anak, nah calon anak itu sekarang masih di alam arwah. Seandainya saya dikasih rezeki punya anak lagi, anak saya itu masih di alam arwah gitu Pak. Gitu maksudnya. Atau seandainya calon cucu Bapak sekarang belum lahir, itu masih di alam arwah. Itu ketika di alam arwah, sebelum dimasukkan ke dalam tubuh seorang bayi di dalam kandungan, itu ditanya dulu sama Allah. Lihat dalam surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum, apakah kamu mengakui bahwa aku ini Tuhanmu? Gitu kata Allah. Apa jawaban kita waktu dulu di alam arwah? Maka bala syahidna. Ya memang kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhanku. Jadi sebetulnya ketika di alam arwah kita sudah mengakui kalimat la ilaha illallah. Cuma kita memang terlupakan dengan alam rahim, dengan kelemahan kita sebagai manusia dan sebagainya. Jadi ketika Bapak mungkin tahun 60, tahun 70 mungkin kita belum ada ya. Kalau Pak Haji mungkin ada ya. Nah kan masih dalam arwah, itu kita semua arwah itu ditanya, Alastu birabbikum, apakah kau mengakui bahwa aku Tuhanmu? Begitu kata Allah. Jadi sebetulnya Pak, makanya kata Nabi, yuladu alal fitrah, bahwa anak ketika lahir itu sebetulnya fitrah. Fitrahnya apa? Fitrah karena sudah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Cuma yang memang ya karena mungkin lingkungan terus agama orang tua yang mempengaruhi daripada anak-anak bayi di dunia ini. Siapa ya? Nah setelah alam roh, ketika terjadi alam yang kedua, kita coba bernostalgia ya Pak ya, alam yang sudah kita lewati. Setelah alam roh, berarti kita alam rahim ya Pak ya. Alam rahim itu alam yang paling pendek, rata-rata cuma 9 bulan. Kalau alam arwah itu bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun. Karena kalau alam dunia ini sampai kapan berakhir kita nggak tahu. Nah, alam rahim itu coba dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alna nutfatan fi qararin makin, summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqah, fa khalaqna 'alaqatan mudghatan fa khalaqna mudghah, fa khalaqna mudghata 'idhaman fa kasarna 'idhaman lahman summa ansha'na khalqan akhar. Jadi asal muasal kita itu dari saripati tanah, dijadikan tulang, dijadikan daging dan ditambahkan telur.
Makanya ketika usia 4 bulan itu dimasukkan tuh, kalau adat Jawa sana itu 4 bulan itu ada yang namanya baca surat Yusuf, surat Yasin, di pagi ada kan dulu ya. Nah kayak gitu. Kan itu dimasukkannya arwah ke dalam janin bayi. Itu kita selama 9 bulan. Nah selanjutnya setelah alam rahim, ini semua udah menjalani alam rahim, kita semua udah melalui rahim ibu masing-masing. Yang ketiga, alam yang ketiga adalah alam dunia. Alam dunia adalah alam yang memang tak perlu saya ceritakan lagi, karena Bapak udah pengalaman semua kan. Silahkan menjalani kehidupan masing-masing. Cuma dalam surat Al-Hajj ayat 47 Allah memberikan pesan. Apa pesannya? Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin. Hati-hati, hidup di dunia itu sama dengan satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu kata Allah. Lihat dalam surat Al-Hajj 47. Kita coba hitung 1000 tahun satu hari di akhirat. Maksudnya satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau kita usianya 100 tahun, seandainya 100 tahun, kira-kira berapa jam kan? Satu hari itu 24 jam ya. Berarti 2,4 jam. Ada nggak yang 100 tahun? Rasa-rasa saya tak ada ya. Rasa-rasa saya tak ada kalau sampai 100 tahun. Kalau lihat usia Nabi standarnya berapa kan? 63 tahun. Jadi kalau di sini ada yang usianya hari ini 63 tahun, 11 bulan, 3 minggu, hati-hati, seminggu lagi kontrak habis kan gitu. Kalau dilihat dari usia Nabi. Tapi walau kan kita nggak tahu siapa yang duluannya. Bisa Bapak duluan, saya belakangan apa ya? Terus mereka saya belakangan, Bapak duluan, terserah. Kalau misalnya sesuai abjad boleh, yang huruf A siapa, huruf B dulu. Kalau saya huruf B masih agak lama kan, gitu ya. Nah 100 tahun nggak mungkin. Berarti kita rata-rata 60 atau 70 ya. Itu kalau dikonversi itu kita 1,5 jam. Kalau dikonversi Pak. Jadi hidup di dunia ini menurut Allah itu 1,5 jam. Menurut surat Al-Hajj ayat 40. 1,5 jam menentukan kita nanti bahagia di akhirat atau tidak. Masalahnya batu sunnah hayat dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu kekal, itu masalahnya. 1,5 jam kita menentukan apakah kita bahagia enggak nanti di akhirat. Di sana di akhirat cuma 2 tempat Pak. Kalau nggak surga berarti neraka. Itu aja masalahnya. Nanti apa ya? Baik. Itu alam dunia. Nah, jadi alam dunia nggak usah saya jelaskan, silakan aja, silakan jalani masing-masing. Yang jelas resepnya cuma satu, ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, selesai. Cuma 2 ada tugas kita. Ringan ya Pak ya? Tugas kita cuma 2, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ringan kan? Cuma 2, nggak ada lagi. Apa coba tugas kita? Yang penting melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu aja. Insya Allah dijamin masuk surga. Itu namanya konsep takwa. Baik. Nah, setelah alam dunia, barulah kita menuju kepada alam akhirat. Alam akhirat ini ternyata ada alam barzah, ada hari kiamat, ada hari kebangkitan, ada alam mahsyar, ada alam ada hari syafaat, ada hari hisab, ada hari penyerahan amal, ada hari mizan, ada yang namanya hari ketika kita direndam di telaga Kausar, dan ada yang namanya hari ketika kita melintas ke jalan Shiratal Mustaqim. Dan yang terakhir, ketika kita melewati jembatan itu, apakah surga atau neraka. Prosesnya ternyata masih lama Pak. Masih lama ternyata. Karena dari alam barzah ke akhirat aja kita nggak tahu. Nabi Adam alaihissalam
sampai detik ini itu menunggu sampai 12.000 tahun berapa sekarang ya? 12.000 tahun lebih. Sampai sekarang belum kiamat Nabi Adam. Nabi Nuh pun demikian. Udah 8.000 tahun ukuran kita di alam barzah. Demikian juga Rasulullah sudah 1.380 tahun lebih Rasulullah menunggu di alam barzah. Kita pun nggak tahu ketika kita meninggal berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun kita menunggu di alam barzah. Dan mohon maaf Pak, yang setahu saya menurut khabar-khabar yang sahih itu lebih mengerikan alam barzah daripada alam kiamat. Kalau di hari kiamat kita bareng-bareng kan, di alam mahsyar kita bareng-bareng, kita ketemukan begitu. Di neraka, alhamdulillah ya, kayak di surga kita bareng-bareng gitu. Tapi kalau di alam barzah ada nggak yang bareng-bareng? Nah, ada, sendiri-sendiri. Gitu ya. Kalau Bapak tak percaya silakan sendirian di Tanjung Pinang sendiri aja selama setahun aja, udah putus asa Pak. Atau jangankan setahun, Bapak di rumah ada anak istri selama seminggu aja, silakan rasakan. Kita di alam barzah sendirian sampai tak tahu sampai kapan. Nah makanya saya kalau menceritakan alam barzah memang tak apa ya. Ya emang kalau lihat amal ibadah kita ya Allah ya Rabbi ya tak sepadan gitu ya. Jadi ada kekhawatiran apakah amal kita cukup diandalkan atau tidak. Hanya rahmat Allah yang bisa menyelamatkan kita. Baik. Nah, ketika alam dunia ditinggalkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup itu pasti mati, maka mulailah kita memasuki gerbang akhirat. Jadi gerbang pertama akhirat itu adalah alam barzah. Apa dalilnya? Lihat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Dan di hadapan mereka terdapat barzah-barzah dan pada hari itu mereka akan dibangkitkan. Itu dalam surat Al-Mu'minun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita memasuki alam barzah, barangkali ada yang ditanyakan, silakan Pak. Sebelum kita memasuki alam barzah, dan kita memang pasti bakal masuk ke sana. Gitu ya. Baik, ada. Jadi yang pertama alam kubur, gitu ya. Ketika di alam barzah ada riwayat yang mengatakan yuktanunal mautul mu'minun ila sab'a yaumin. Difitnah mayat seorang mukmin itu selama 7 hari. Wal munafiqun yuftanuna ila arba'ina yauman. Adapun orang yang munafik itu difitnah selama 40 hari. Ini maksudnya begini. Jadi ketika nanti Bapak masuk alam barzah ya, saya nggak tahu di antara kita yang duluan siapa. Tolong kita dengarkan pesan-pesan ini gitu ya. Jadi ketika kita dimakamkan Pak, setelah papan-papan dirapihkan, setelah lubang dimasukkan tanah sampai rata, ketika kita dikubur dengan tanah merah, ketika batu nisan sudah tertancap, dan ketika doa dilantunkan untuk ahli kubur, dan ketika orang-orang yang tadiah, orang-orang yang pengantar kubur meninggalkan kuburan itu, dalam sebuah riwayat 7 langkah setelah itu maka akan didatangi oleh 2 makhluk Allah yang bernama Munkar wa Nakir. Nah gitu. Adapun bagi orang yang beriman namanya malaikat Basyar wal Basir. Jadi kita nggak tahu apakah Munkar Nakir atau Basyar Basir, itu maksudnya. Nah, begini Pak, maksud yuktanu difitnah orang mukmin 7 hari, orang munafik 40 hari. Maksudnya begini. Ketika kita dari SD ke SMP kita ada penataran kan? Dulu ya waktu sekolah penataran sampai seminggu. Dari SMP ke SMA ada penataran juga kan, pengenalan lingkungan sekolah kan gitu ya.
dari SMA ke kuliah ada pengenalan kampus, kan begitu? Pakai diguli lah, begitulah macam-macam kan. Nah ini perpindahan dari dunia ke akhirat, perpindahan dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah saja ada pengenalan, apalagi di alam barzah. Nah kita juga pengenalan nanti Pak. Kalau di dunia kita pengenalan lingkungan sekolah, kalau di sana mungkin PLB, pengenalan lingkungan barzah. Nah gitu mungkin ya. Nah, kapan pengenalannya, kapan ditatarnya, kapan pendidikannya? Bagi orang mukmin itu 1 minggu. Makanya ahli waris biasa mendoakan selama 7 hari itu maksudnya. Jadi dasarnya itu Pak, malam pertama, malam kedua, malam ketiga itu bukan sebuah kewajiban ya Pak ya. Kalau kita kalau di sini apa namanya Pak, doa arwah ya, itu bukan sebuah kewajiban. Cuma itu hukumnya ada sebagian yang mengatakan bid'ah hasanah. Karena memang tadi contohkan oleh Rasulullah, dan tak mungkin Rasulullah diyasinkan, ditahlilkan, tak mungkin. Berarti kan ragu-ragu kalau begitu, masa Nabi ditahlilkan? Udah jelas-jelas ahli surga kan begitu. Gitu ya. Dan Nabi tak mengajarkan itu memang. Ini berdasarkan berdasarkan keterangan yang tadi saya sampaikan. Jadi 1 sampai 7 hari itu memang terfitnah. Terfitnah di sini maksudnya ya digempur oleh para malaikat, ditanya, dinegosiasi, diinterogasi, macam-macam lah pokoknya. Nah bagi orang beriman itu selama 7 hari. Saya kurang tahu 7 hari itu ukuran 7 hari dunia atau ukuran 7 hari barzah Allah. Kalau 7 hari ukuran ini, 1 hari berapa tadi Pak? 1000 tahun, berarti 7 hari berapa? 7.000. Gitu ya. Allah. Kenapa saya Allah? Karena saya belum pernah ke sana. Dan kalau bisa jangan ke sana lah, nanti aja. Gitu. Nah jadi itu Pak, fungsinya ahli waris itu mendoakan kita. Karena idza matabnu adab in qata amalu ila salasin. Apabila anak Adam meninggal, jadi gini Pak, apabila bapak meninggal, itu semua amal ibadah jadi terputus. Sholat tidak wajib, zakat tidak wajib, puasa tidak wajib, kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah. Jadi misalnya, mohon maaf ya Pak Haji ya, Pak Haji sedekah sajadah di sana misalnya Pak Haji. Selama sajadah itu dipakai untuk sholat, maka pahalanya mengalir terus kepada ahli mayit selama dipakai. Atau kita mewakafkan masjid, selama masjid itu dijadikan ibadah, maka kebaikan dalam masjid itu mengalir kepada mayat. Itu yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, wal ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ini mohon maaf, saya misalnya mengajarkan sholat sama anak-anak, mengajarkan tata cara wudu dan sebagainya, diamalkan sama anak-anak kita. Terus saya meninggal, anak-anak masih memakai tata cara wudu yang kita ajarkan, maka pahala kita, pahala wudunya, pahala sholatnya mengalir kepada kita. Itu maksudnya. Dan yang terakhir, wa waladun shalihun yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi kata Nabi sebetulnya mendoakannya ya masing-masing aja, gitu ya. Misalnya saya meninggal ya doakanlah sama anak. Cuma masalahnya saya mau tanya sama bapak-bapak, doa kita kira-kira ada kriteria, ada potongan ijabah nggak, dikabulkan nggak sama Allah? Itu aja dulu. Kalau lihat dosa-dosa kita kayaknya jauh kita dikabulkan ya. Kalau lihat dosa-dosa kita undanglah saudara-saudara kita, gitu maksudnya. Yuk tolong doakan orang tua saya. Ada sebuah keterangan Pak, 40 orang yang berdoa dalam arti yang sesungguhnya berdoa, itu 1 orang insya Allah dijabah doanya. Jadi begitu. Kalau kita merasa dikabulkan oleh Allah, merasa diijabah, silakan doa untuk orang tua, tak apa-apa, silakan. Tapi biasanya kan kita tawadu ya Pak ya, merasa salah kan kita. Orang yang merasa salah itu insya Allah soleh. Tapi orang yang merasa benar itu insya Allah salah. Kan gitu. Kalau orang yang merasa benar apa Pak? Sombong. Tapi kalau orang yang merasa salah itu biasanya
Ya minta ampunan, minta taubat kan begitu. Jadi konsep tahlilan itu maksudnya begitu Pak. Bisa saja kita doa sendiri, macam Bapak nih. Bapak kan dapat orang, ini rata-rata orang punya dapat meninggal ya. Kita kan tiap sholat minimal sehari 5 kali kan. Allahumma firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira kan begitu. Kira-kira doa itu sampai nggak Pak ukuran kita, potongan kita? Kalau potongan Nabi, Rasul, para wali, para syuhada, para solihin, itu ijabah, itu dikabulkan potongan kita. Kira-kira kita kan nggak percaya diri ya Pak ya. Nah makanya kita undang yuk hadirin diundang ke rumah si A untuk doa arwah. Nah, itu maksudnya Pak untuk mendoakan almarhum atau almarhumah. Karena kalau sendirian agak kurang percaya diri karena kita bukan potongan yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi kesimpulannya silahkan tak masalah. Karena itu bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu adalah bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Seperti halnya khutbah Jumat, di sini khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia kan? Kalau Nabi mencontohkannya pakai bahasa Arab, itu bid'ah hasanah. Nah gitu. Yang kedua, Nabi itu mencontohkan zakat itu dengan gandum, dengan kurma. Kita dengan apa Pak? Dengan beras kan? Apalagi ada yang dengan uang. Mana ada Nabi mencontohkan uang? Nah itu namanya bid'ah hasanah, gitu maksudnya. Memang tidak dicontohkan. Nah gitu ya Pak ya. Kalau Bapak mau kayak Nabi betul, itu dari rumah ke sini naik ondak. Dia jangan naik motor. Di motornya dibawa, silakan belikan kuda, belikan onta, ya ribet betul ya. Nah gitu. Itu gambarannya. Adapun misalnya Bapak tidak mengadakan tahlil pun tak apa-apa, nggak jadi masalah. Silakan aja doakan. Cuma yang jelas batasannya satu Pak, jangan sampai kita merepotkan orang yang lagi berduka. Itu aja intinya. Itu yang bisa jadi haram. Maaf ya, ada sebuah keluarga meninggal karena malu sama tetangga, masa nggak tahlilan, hanya pinjam sana pinjam sini. Nah itu yang nggak boleh. Itulah tugas rukun tetangga, rukun warga, mengajak warga umum sama-sama takziah dan menyumbangkan makanan dan minuman. Jadi yang haram itu juga memaksakan diri untuk tahlilan, mutar sana kesini dan sebagainya, akhirnya tambah penderitaan itu ya. Tapi bagi orang yang mampu, silahkan dia bersedekah atas nama orang tua, atas nama almarhum. Insya Allah pahalanya sampai. Jangankan pahala, kita ngirim transfer duit aja ke Amerika sampai, apalagi ke alam barzah kan? Logikanya seperti itu. Itu ya Pak ya. Jadi setelah alam barzah, maka kita akan sampai kepada yang namanya alam kiamat atau hari kiamat. Nah ini yang tidak tahu dan seorang beriman itu nggak akan mengalami hari kiamat sampai kapanpun. Jadi seandainya Bapak beriman, peristiwa hari kiamat itu kita nggak akan mengalami Pak. Karena 40 hari sebelum hari kiamat orang-orang beriman itu sudah wafat semua. Allah kirim sebuah angin itu menerpa tubuh orang mukmin seketika bergelimpangan dan meninggal. 40 hari kemudian baru terjadi hari kiamat. Itu yang diceritakan dalam kitab Daqaiqul Akhbar yang menceritakan hal-hal yang sifatnya baik. Jadi bagi kita, kalau kita sebagai seorang muslim, insya Allah kita nggak akan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana terjadinya kehancuran alam semesta ini. Itu janji daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang selanjutnya setelah kehancuran hari kiamat, ini gambaran hari kiamat silahkan aja baca dalam surat Al-Zalzalah ya atau Al-Qari'ah. Itu gambarannya seperti itu. Jadi gimana langit dan bumi berbenturan, gimana laut meluap dan sebagainya. Idza sama'u fatarat wa idza al-kawakibun kasarat wa idza biharu fussirat wa idza al-qubur bu'sirat. Gambarannya ketika langit terbelah,
ketika bintang-bintang terjatuh, ketika laut meluap, ketika kuburan-kuburan terbongkar. Gambarannya seperti itu kan. Dalam surat Al-Imran dijelaskan gambaran tentang hari kiamat. Saking dahsyatnya, orang yang lagi hamil beberapa bulan itu langsung melahirkan gara-gara hari kiamat. Apalagi itu sebagai gambaran gitu ya, saking takutnya. Makanya insya Allah kalau sebagai orang mukmin kita tak akan mengalami dan tak akan menjadi saksi mata daripada hari kiamat. Hari kiamat yang selanjutnya ini urutan kita ya Pak ya, nanti yang akan kita alami. Sesudah hari kiamat maka ada yang namanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan ada dalam surat Yasin 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal azzati ila rabbihim yansilun. Jadi ditiupkanlah sesakala yang dilakukan oleh malaikat Israfil, dan mereka keluarlah dari kuburan-kuburan mereka, dan itu ila rabbihim yang surun, dan mereka menuju kepada Tuhannya. Maksudnya apa? Maksudnya untuk mempertanggungjawabkan amal ibadah mereka ketika di dunia. Kita percepat Pak alamnya. Setelah alam kebangkitan maka kita akan mengalami yang namanya padang mahsyar. Jadi gini Pak, alam dunia kita 60-70, alam kubur kita nggak tahu. Yang jelas Nabi yang lain udah ratusan tahun, udah ribuan tahun. Alam kehancuran, alam padang mahsyar kita pun tak tahu, sampai menunggu keputusan apakah kita masuk surga atau neraka. Jadi prosesnya ternyata panjang sekali. Nah, dalam padang mahsyar itu diceritakan dalam surat Yunus 30, hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wardu ilallah. Jadi di padang mahsyar itu mereka akan merasakan pembalasan dari apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Jadi alam mahsyar itu seolah-olah kalau kita ada semacam ada semacam interogasi gitu ya. Itu antrian itu panjang sekali. Bahkan kalau kita gambarkan alam mahsyar itu, bayangkan dari mulai manusia zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman itu tumplak semua di alam mahsyar. Dalam keadaan yang memang ya dalam sebuah riwayat dikatakan memang tak selembar benang pun ada yang melekat dalam tubuh kita. Itu alam mahsyar ya. Nah, di alam mahsyar itu semua bergerombol Pak. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu diceritakan ada serombongan manusia yang datang kepada Nabi Adam. Hai Adam, berikanlah kami syafaat. Syafaat itu semacam pertolongan lah. Syafaat itu asal kata trifada ya syafa'a yashfa'u syafa'atan. Artinya menggenapkan. Jadi Bapak punya duit 999.000, digenapkan jadi 1 juta, itu namanya syafaat gitu. Maksudnya gini Pak, syarat masuk surga misalnya 1 juta, Bapak cuma punya amal 999.999, misalnya gitu Pak ya. Berarti kurang 1. Kalau kurang 1 ya jatuhnya tetap aja ke neraka kan gitu. Nah maka digenapkan dengan syafaat jadi 1 juta. Itu maksudnya. Salah satu orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang selalu sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Nah ketika manusia itu berapa menit lagi akan datang? 4 menit. Baik, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan nggak Pak? Lanjut ya. Nah setelah minta syafaat sama Nabi Adam, apa yang Nabi Adam katakan? Hei manusia, boro-boro aku ini akan ngasih syafaat. Aku saja pernah dosa. Bukankah Nabi Adam pernah dosa kan? Ya itu ya. Waktu di surga dulu gitu ya. Kecewa semua, akhirnya cari-cari lagi rombongan tuh ya, rombongan manusia besar cari pertolongan tentang alam mahsyar itu. Ya Allah, alhamdulillah, memang tekanannya, thresholdnya itu memang tinggi sehingga banyak penderitaan di alam mahsyar itu. Bayangkan Pak, alam yang begitu luas, datarannya perak, matahari didekatkan dalam jangka
beberapa siku gitu ya. Terus matanya bukan hanya sekitar satu, ada 7 kan begitu. Gambaran dalam kitab seperti itu. Jadi saking galaunya, saking kacaunya cari pertolongan, akhirnya apa? Cari Nabi Nuh alaihi salam. Mereka meminta syafaat kepada Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Boro-boro aku ngasih syafaat, aku saja pernah melakukan kesalahan, aku mendoakan umatku supaya segera diazab, kan begitu. Nabi Nuh pernah berdoa begitu, Pak. Karena saking bandelnya umat Nabi Nuh, pernah berdoa ya Allah, bahkan azab, kan begitu. Putus asa mereka semua, lari lagi kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim pun begitu jawabannya. Aku tak bisa melaksanakan syafaat, aku pun pernah berbohong 3 kali, gitu kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bisa mengasih syafaat gara-gara berbohong. Berbohongnya karena bukan berbohong sebuah dosa, padahal cuma bohong aja. Bohong ketika ditanya oleh Firaun, apakah kamu yang menghancurkan patung-patung itu? Kata Nabi Ibrahim apa? Bukan saya tuh, yang gede itu yang menghancurkan, kan begitu. Itu kan bohong ya. Nah, Nabi Ibrahim itu tak bisa kasih syafaat. Ada lagi ke Nabi Musa, banyak yang minta syafaat. Apa Nabi Musa alasannya tidak bisa kasih syafaat? Ternyata Nabi Musa pernah melaksanakan dosa 1 kali, yaitu membunuh orang Yahudi, orang Mesir maksudnya. Berbondong-bondong kepada Nabi Isa alaihissalam minta syafaat. Nabi Isa pun angkat tangan, ya. Kenapa? Karena Nabi Isa merasa dihianati oleh umatnya. Aku sebagai Nabi, aku sebagai Rasul, kenapa aku dijadikan Tuhan? Begitu kata Nabi Isa. Satu-satunya adalah yang bisa memiliki kapasitas dan fasilitas syafaat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadirin yang terakhir sampai kita sampai alam syafaat saja. Dan ada juga yang dikasih syafaat. Lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Kita mungkin hafal semua. Man dalladzi yashfa'u indahu. Ada beberapa orang yang diberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa aja di antara bapak-bapak ada yang diberi fasilitas syafaat. Ya, bisa saja saya atau siapa saja nanti di hari kiamat tertekan, tak punya daya, tak punya apa-apa, gitu ya. Bisa saja kan seperti itu. Nah, jangan lupa Pak, kalau saya nanti sama malaikat diseret ke neraka, kalau bapak punya syafaat ya syafaat, gitu ya, kasihkan. Gitu. Ya Allah, ini pernah bersama-sama kami ibadah, ya Allah, pernah bersama-sama kami sholat berjamaah, ya Allah, pernah bersama kami sama-sama ngaji, ya Allah, dengan kemuliaan-Mu, dengan rahmat-Mu. Masa saya masuk surga? Masa? Mestinya dia akan masuk, gitu. Seperti itu kan. Itu namanya mangdala dia surga mudah-mudahan. Bisa saja di antara kita ada yang mendapatkan fasilitas syafaat karena kesolehannya, karena kejuhadannya, karena apa? Karena rajinnya dalam ibadah dan sebagainya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir kita mungkin saling berjanji nanti di hari kiamat kalau ketemu ya. Kalau kita punya fasilitas syafaat, ingat saudara-saudara kita Bapak. Saya lupa lagi nama Bapak ini. Mestinya Pak Haji dapat fasilitas syafaat, bawalah kami semua ya. Nah, itu maksud Pak Haji. Nah, itu maksudnya ya. Pak Pendi kalau udah dikasih fasilitas syafaat, bawalah kami kalau kami kebetulan nauzubillah nanti celaka ya, bawalah kami dengan fasilitas syafaat. Dan dia sudah bis. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebetulnya masih ada alam yang harus kita jelaskan, alam hisab, alam penyerahan amal, alam mizan, satu lagi alam telaga kausar dan alam sirat, dan terakhir adalah alam surga dan neraka. Tapi karena kita waktu sudah masuk sholat isya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menurut tafsir ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan ini adalah sebuah bukti bahwa kita pernah bersama-sama, kita pernah ngaji bersama, kita pernah berjalan bersama, dan kita pun ke surga bersama-sama. Amin, amin, amin. Sekian dan demikian. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Videonya hilang. Ya, sengaja mati layar tadi merekam gitu. Mati layar tadi merekam.